Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berjumpa kembali dalam dialog interaktif Satelit TV kali ini. Dan bersama saya Aini yang akan menemani 1 jam ke depan Anda membahas tentang program pengungkapan sukarela, dan kali ini dialog interaktif sudah kami hadirkan tamu spesial dari KPP Pratama Purwokerto. Beliau ini adalah Bapak Raden Agus Setiawan selaku Kepala KPP Pratama Purwokerto, dan juga ada Bapak Agus Syamali yang merupakan Kasih Pengawasan 6 sebagai Ketua Tim Satgas PPS. Dan selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Oke Bapak Agus, keduanya Bapak Agus ya? Ya, betul. Oke, gimana kabar Bapak Agus Setiawan? Alhamdulillah sehat. Oke, ini saya panggilnya Bapak Agus siapa deh? Kalau misalkan saya panggil semuanya nanti. Oke, Bapak Agus Setiawan. Iya. Terus Bapak Agus Syamali atau Bapak Ali? Pak Syamali juga Pak Syamali juga nggak apa-apa. Oke. Sehat semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan ini kita akan membahas mengenai program pengungkapan sukarela ya Pak ya. Yang boleh diinfokan sedikit nggak Pak untuk awalnya nih, program apa sih sebenarnya program pengungkapan sukarela ini kepada pemirsa Satelit TV? Monggo Bapak. Ya. Program pengungkapan sukarela ini merupakan program yang diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, program ini hanya berlaku sangat singkat, 6 bulan saja, mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Nah, program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, dalam hal ini wajib pajak, untuk mengungkapkan atau melaporkan ya, pemenuhan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi dengan melakukan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Oke. Ya. Dan ini ada dua kebijakan. Yang kebijakan pertama ini berlaku khusus untuk wajib pajak yang pernah mengikuti program amnesti pajak. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan yang undang-undang amnesti pajak ya, itu apabila ada wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak di kemudian hari ya, ada data yang terungkap yang belum dilaporkannya, ini sesuai ketentuan akan dikenakan tarif sesuai kalau undang-undang amnesti pajak ya, itu lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan di program pengungkapan sukarela. Nah, kalau untuk orang pribadi itu 30%, wajib pajak badan 25%. Untuk wajib pajak lainnya yang dalam hal ini lebih dikenal dengan UMKM ya, itu 12,5%. Ditambah lagi sanksi 200%. Sanksi administrasi 200%, sehingga sangat amat memberatkan. Nah, oleh karena itu ini ada program yang lebih menguntungkan ya, untuk diikuti oleh wajib pajak ya, karena tarifnya itu menjadi sangat murah dan tidak ada sanksi. Nah, ada juga yang kebijakan kedua itu untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi khusus orang pribadi yang tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 ya, yang merasa masih ada pemenuhan kewajiban perpajakannya belum dilaksanakan gitu. Belum dilaporkan ya, gitu ya. Oke. Jadi itu untuk program pengungkapan sukarela ini adalah program pengampunan ya Pak ya? Bukan. Beda ya. Beda ya Pak ya? Beda dengan amnesti pajak yang lalu itu betul itu pengampunan. Karena kalau dulu ya amnesti pajak dia dengan mendeklarasikan harta itu dia akan membayarkan sejumlah uang tebusan. Ya, ibaratnya kalau kita berikan itu apa? Dalam tanda kutip ya, untuk menebus dosa-dosanya masa lalu, karena selama ini tidak
tidak memenuhkan Oke. kewajiban perpajakannya, dia ikut amnesti pajak dengan membayar sejumlah uang tebusan. Oke, barangkali nih Pak, Iya. tadi ada beberapa wajib pajak di luar sana yang mungkin ini sama nggak sih dengan pengampunan itu Pak? Iya. Program pengampunan atau mungkin program pengungkapan sukarela ini sama atau tidak? Jadi beda, gitu Beda, ya Pak ya? iya. Berbeda. Dan Berbeda. ini dilakukan secara sukarela. Sukarela. Oke. Kalau dulu, kalau misalnya tidak ikut, itu nanti langsung akan dikenakan ketetapan pajak penghasilan final ya, dengan tarif yang Yang tinggi ya Pak ya? akan memberatkan gitu. Oke, ada sanksinya Dengan tadi, sanksinya. yang dengan sanksi 200% 200% begitu ya Pak ya. Oke, jadi kalau untuk tujuannya sendiri Bapak Agus Syamali, untuk tujuan dari PPS atau program pengungkapan sukarela ini apa sih Pak? Yang Tujuannya sebenarnya dari pemerintah ingin ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Jadi selama ini mungkin beberapa wajib pajak masih banyak yang harus dilakukan pemeriksaan dulu, harus dilakukan teguran dulu baru melakukan kewajibannya kan. Dengan adanya PPS itu nantinya gitu. Kedepannya ya setelah PPS ini berjalan diharapkan wajib pajak itu dapat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya itu dapat dilakukan lebih dengan sukarela lah. Sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tanpa harus ada pemeriksaan, tanpa harus ada tindakan dari aparat perpajakan lah gitu. jadi nggak harus ada surat cinta dulu ya Pak? Enggak ada surat cinta dulu. Oke, jadi ada itu tujuannya untuk bisa mengungkapkan, meningkatkan kepatuhan ya Pak ya, untuk para wajib pajak seperti itu. Oke deh, jadi untuk para wajib pajak dimanapun Anda berada begitu ya Pak ya, khususnya di wilayah Banyumas ya Pak ya, untuk bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini yang diadakan oleh yang pastinya di Kabupaten Banyumas bisa dilakukan di KPP Pratama Purwokerto begitu ya Pak ya. Untuk nantinya seperti apa sih caranya untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini, atau mungkin nanti teknis-teknisnya seperti itu nanti kita akan bahas selanjutnya ya Pak ya. Dan juga apa sih sebenarnya manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh para wajib pajak ketika mereka mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Oke, kemudian juga selain itu pastinya juga fungsi-fungsi ya Pak ya. Sebenarnya untuk awalnya kita kan pasti tahu nih Pak, ingin tahu gitu ya untuk para wajib pajak ini kapan sih Pak diadakan pelaksanaan PPS ini atau program pengungkapan sukarela ini? Kalau program pengungkapan sukarela ini programnya 1,5 tahun ya, dari mulai 1 Januari 2020 dan diakhiri nanti 30 Juni 2020. Oke, berarti sangat singkat. Sangat singkat hanya ya 6 Pak bulan ya? itu saja. Ya. Oke, jadi 1 Januari 2022 sampai 30 Juni. 30 Juni 2022. Ya. Berarti sebentar lagi akan berakhir ya Pak ya? Berarti masih ada waktu, tinggal sedikit lagi yang untuk barangkali yang setelah melihat atau melihat tayangan ini ya Pak ya, nanti saya masih akan mengungkapkan sukarela secara sukarela ini di program pengungkapan sukarela. Baik, setelah ini kami akan membahas lagi pemirsa Satelit TV tetap bersama kami dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Ya, pemirsa Satelit TV masih dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto, dan masih ada Bapak Agus, yang satu ada Bapak Raden Agus. Pak Raden mungkin ya Pak. Pak Raden. Saya Pak Agus. Oke, Bapak Raden, Bapak Agus. Yeah. Oke ya. Oke, nah tadi kita masih membahas mengenai program pengungkapan sukarela ya Pak ya, yang diadakan oleh DJP ya Pak ya. Dan juga yang kali ini sebetulnya apa sih Pak untuk program yang sedang dilaksanakan ini selama 6 bulan terakhir ya Pak, yang masih berjalan sampai 30 Juni ini, sebetulnya apa yang melatar belakangi program pengungkapan sukarela ini gitu Pak? Ya, negara Indonesia itu terikat dalam grup ya, negara-negara yang sepakat untuk melakukan automatic exchange of information, EIOI. Ada 134 negara yang beberapa tahun terakhir ini telah aktif melakukan pertukaran data. Ini hal yang terjadi setelah banyak negara itu menyadari bahwa dengan praktek penghindaran pajak di
di banyak negara itu dengan adanya negara-negara yang dia menjadi tax haven ya, tempat berlindungnya para pengemplang pajak gitu ya, itu sangat merugikan. Sangat merugikan ya. Jadi bukan hanya kita, negara-negara besar seperti Amerika atau negara-negara Eropa itu merasa bahwa sangat dirugikan dengan praktek yang seperti itu. Sehingga itu dimitigasi dan berupaya untuk dihilangkan dengan cara apa? Melakukan pertukaran data. Nah, otomatis banyak data ya milik orang Indonesia ya di luar sana itu, baik berupa aset ya, properti, rekening, saham dan sebagainya itu telah diterima oleh pemerintah ya, Kementerian Keuangan dalam hal ini terhimpun di Bank Data Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian ada juga sesuai dengan ketentuan undang-undang itu instansi, lembaga, asosiasi atau pemerintah gitu itu wajib ya, diminta atau tidak diminta melaporkan transaksi-transaksi atau data terkait dengan perpajakan. Nah, di samping itu juga kewajiban dari lembaga jasa keuangan ya, non perbankan maupun non perbankan gitu, karena kita terkait dengan kesepakatan yang pertukaran data dengan banyak negara tersebut ya, di domestik kita juga itu harus ada transparansi juga. Jadi makanya diaturlah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang kewajiban untuk pelaporan transaksi keuangan untuk kepentingan perpajakannya itu secara berkala. Jadi perbankan maupun lembaga jasa keuangan non perbankan itu melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak ya saldo rekening nasabahnya. Dan sehingga dengan banyaknya data itu gitu, banyak stakeholder pajak ya, pemerintah itu menganggap perlu nih gitu kan ya, ada suatu program ya yang bisa dimanfaatkan untuk ya, memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan yang apabila misalnya yang wajib pajak yang pernah ikut TA gitu kan, kalau dia dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang TA itu akan sangat memberatkan, karena wajib pajak yang pernah ikut amnesti pajak itu dulu kan sudah mendeklar dan itu menyatakan bahwa semua hartanya sudah diungkap. Diungkapkan. Ternyata masih ada juga nih yang belum. Nah itu kena konsekuensi sanksi tarif yang lebih tinggi dan ditambah dengan sanksi yang sangat memberatkannya. Nah, atas dasar itulah yang melatar belakangi program pengungkapan sukarela. Karena di program pengungkapan sukarela ini diberikan manfaat ya dengan tarif yang lebih rendah, dan ada lagi manfaat yang tentang data ya. Data ini tidak boleh dimanfaatkan untuk penyelidikan, penyidikan ya terkait dengan tindak pidana ya. Kalau berhubungan dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan itulah di sini pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat, silakan ungkapkan secara sukarela. Karena kalau dia tidak mengikuti program ini ya pakai ketentuan yang sebelumnya itu terasa amat sangat memberatkan. Jadi memang yang melatar belakangi dari program pengungkapan sukarela ini, kenapa sih wajib pajak harus mengikuti program pengungkapan sukarela ini yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini di Banyumas bisa melakukan ke KPP Pratama Purwokerto ya Pak ya. Itu adalah yang tadinya yang seperti investasi, saham, dan juga harta-harta yang belum dilaporkan baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, karena semua sudah terintegrasi, datanya sudah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak begitu ya Pak ya. Itu nanti harus dilaporkan seperti itu untuk
kepentingan bersama pastinya ya Pak ya. Oke. Ya, karena memang pada saat seperti disebutkan Pak Raden Pak tadi Raden, ya, data-data yang banyak itu setelah kita bandingkan dengan laporan SPT, WP yang baik ikut TA maupun yang belum ikut belum TA, ikut ya. itu ternyata ada bukan malah ada banyak gitu ya harta-harta yang ternyata data di kita itu kita ada tapi di SPT-nya belum ada. Belum dilaporkan. Belum dilaporkan. dilaporkan. Di TA juga ternyata pada waktu teman-teman WP itu ikut TA belum dilaporkan juga, diungkapkan juga sebagai harta itu. Ya mungkin karena entah saking banyaknya harta atau mungkin jadi kelewat lah gitu. Saking banyaknya harta kelewat gitu. Saking terlalu kayanya sampai lupa Sampai kelupaan harta yang ini belum harta sebanyak itu gitu. harta yang belum dilaporkan itu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ternyata dari tadi yang sudah mengikuti atau mungkin yang belum mengikuti amnesti pajak gitu ya Pak yang belum dilaporkan dan mengikuti dengan adanya program ini maka itu meringankan ya Pak ya, jauh lebih meringankan untuk wajib pajak membayarkan dan melaporkan secara sukarela pajaknya gitu ya Pak ya. Oke, itu dia tadi yang melatar belakangi kenapa sih penting untuk wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela. Nanti kita akan bahas hal lainnya mengenai program pengungkapan sukarela bersama KPP Pratama Purwokerto. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa Satelit TV masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Dan masih bersama Bapak Raden dan Bapak Agus. Pak Raden dan Pak Agus, saya ingin tanya nih kalau misalkan dari program pastikan punya manfaat dan fungsinya baik untuk penyelenggara maupun juga yang terlibat diantaranya adalah di sini dalam hal ini adalah wajib pajak gitu ya Pak ya. Apa sih sebetulnya manfaat yang bisa dirasakan oleh wajib pajak sendiri dan juga dari negara sendiri itu sendiri dengan adanya program pengungkapan sukarela ini? Baik Mbak, kalau untuk fungsi dan manfaat dari program PPS ini yang pertama yaitu manfaat bagi itu ada dua ya, kebijakan satu dan kebijakan dua tadi ya. Untuk kebijakan satu yaitu bagi wajib pajak yang sebelumnya pernah ikut teks amnesti, manfaatnya yaitu tidak adanya sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA yang dikenakan 200% itu dihapus lah gitu kan. Kemudian perlindungan data dari wajib pajak. Data-data yang disampaikan oleh wajib pajak melalui kalau dulu SPPH ya sebenarnya, itu nantinya tidak bisa dijadikan alat untuk pembuktian tindak pidana apapun lah ya di yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian untuk yang kebijakan dua yang terkait dengan kewajiban perpajakan tahun 2016 sampai 2020 yaitu yang kebijakan dua, manfaatnya ya hampir mirip dengan yang pertama ya. Tidak akan dikenakan sanksi juga atas pengungkapan atau kewajiban pajak yang sebelumnya tertunda gitu. Yang kedua yaitu datanya juga sama. Data yang diungkapkan oleh wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Itu yang ininya. Oke. Jadi tadi ada dua kebijakan ya Pak ya? Iya, kebijakan satu dan dua. Kemudian untuk harta-harta yang tadi, boleh kita ulang sedikit untuk harta-harta yang belum dilaporkan di program pengungkapan sukarela ini dari harta-harta tahun berapa Pak? Harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020. Oke, dari 2016. Untuk kebijakan dua ya tadi. Untuk kebijakan dua dari 2016 sampai 2020. Oke. Dan ada kriterianya. Jadi harta itu diperoleh tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian masih ada di 31 Desember tahun 2020. Yang ketiga yaitu belum dilaporkan di SPT. Jadi kalau harta-harta itu diperoleh di periode itu tetapi di tahun 2020 31 Desember 2020 sudah tidak dimiliki ya tidak dipepeskan kan gitu. Kemudian kalau sudah dilaporkan di SPT ya tidak dipepeskan juga. Artinya harta-harta itu yang memang tidak memenuhi kriteria tiga itu dan ya tiga-tiganya harus terpenuhi. Harus terpenuhi semuanya Pak ya. Oke. Kemudian tadi kan kita sudah sedikit banyak dari apa itu programnya dan juga bagaimana manfaatnya dari data juga itu akan ada untuk wajib pajak itu kan pasti ada data-data yang berkaitan dengan ini sebagai apa ya Pak untuk datanya itu jadi aman ya Pak ya, aman ya
Oke, oke. Harta yang diungkapkan ya Mbak ya, yang nggak diungkapkan ya nggak aman. Data-data yang diungkapkan itu data yang menjadi aman gitu ya. Aman. Nah, ini data tadi Bapak Agus menyampaikan data yang tidak diungkapkan. Nah, Iya. bagaimana dengan data yang tidak diungkapkan itu Iya. Pak di program pengungkapan sukarela ini? Bagi wajib pajak yang mengikuti PPS, baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2, gitu, kemudian ternyata masih belum mengungkapkan semua. Nah, itu yang pertama, bahwa setelah lewat program ini ya, untuk kebijakan 1 yang terkait dengan tax amnesty, kembali berlaku undang-undang tax amnesty. Oke. Yaitu dikenakan tarif 25% untuk PPh Badan, kemudian 30% untuk OP, dan 12,5% untuk wajib pajak lainnya ya. Mungkin di kita UMKM itu ya, ditambah sanksi 200%. Jadi kembali ke undang-undang TA. Oke. Tapi untuk yang kebijakan 2, artinya untuk rangkaian pajak kewajiban pajak 2016 sampai 2020, dalam hal ternyata masih ada setelah 30 Juni ini masih ada yang kelewat gitu ya. Itu nanti dihitung dikenakan pajak 30% dari nilai bersih harta, ditambah dengan sanksi. Sanksinya yaitu sanksi undang-undang HPP lah. Oke. Bunga, Oke. persentase bunga dari mulai dia hitungannya kan akhir tahun pajak 2020 sampai nanti dibayarkan itu berapa persen. Kita Jadi hitung berapa dengan menggunakan lamanya ketetapan itu ya, pajak, Pak? kita kan diterbitkan lewat ketetapan pajak. Oh. Nah, itu berapa persen kali bulan, berapa bulan. Berapa bulan keterlambatannya? Iya, keterlambatannya, Oke, ya. jadi mumpung masih ada waktu ya Pak Iya, ya, iya. sampai tanggal 30 Juni, walaupun 30 tinggal Juni. sebentar lagi ya Pak ya, Tinggal sebentar 30 ya. Juni 2022, program pengungkapan sukarela ini berjalan, yang mana dari tanggal 1 Januari 2022, silakan para wajib pajak untuk bisa mengungkapkan harta-hartanya yang belum terlaporkan gitu ya Pak ya. Iya. Dan juga nanti akan merasakan manfaatnya sendiri ya Pak ya, untuk datanya lebih aman seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk tadi ada konsekuensinya juga yang kalau misalkan memang tidak dilaporkan gitu. Nah, untuk sebelumnya nih Pak, sebelum adanya program pengungkapan sukarela, ini kan pasti sudah ada data-data yang terhimpun, dan untuk mereka untuk para wajib pajak yang belum mengungkapkan ini, ada panggilannya tersendiri nggak sih Pak untuk mereka bisa ayo mengikuti program pengungkapan sukarela, atau memang betul-betul sukarela untuk hadir dari lubuk hatinya untuk mengungkapkan seperti itu? Jadi dari mulai Januari 2021 sebenarnya kita sudah mulai mensosialisasikan. Karena undang-undang ini kan berlaku, undang-undangnya sendiri diundangkan kan 29 Oktober 2021, Undang-Undang HPP ya. Kemudian program PPS memang mulai 1 Januari. Jadi mulai berlakunya undang-undang itu, dari pihak KPP sudah ya ada sosialisasi. Kemudian kita juga masang publikasi. Kemudian kita juga masang di Videotron, di alun-alun itu kan ada Videotron, kita juga ikut di situ. Kemudian kita juga ada banner-banner di tempat-tempat yang kita identifikasikan banyak wajib pajak berinteraksi di situlah, perbankan. Himbauan juga kita kirim lewat WA Blast, kemudian email, kemudian surat himbauan. Oke, surat himbauan. Itu saya tadi sampaikan, mungkin jadi sumbernya sebelum data ini kita turunkan lewat ini, kita juga menganalisa data. Data transaksi wajib pajak kita analisa, kemudian kita bikin surat himbauan ini, jenengan berpotensi loh untuk ikut PPS. Silahkan dihitung sendiri apakah kewajiban pajak 2016 sampai 2020 memang sudah betul, atau mungkin masih ada yang belum dilaporkan. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi kita sudah bertahap, sudah dari Januari itu sudah banyak yang kita lakukan, termasuk publikasi, termasuk surat himbauan. Dan BW pun sudah banyak juga yang WP datang ke kita untuk berdasarkan surat itu konseling ke kita. Datang ke kita juga. Kemudian nanti pasti untuk para wajib pajak di Banyumas khususnya ini yang belum melaporkan gitu, yang merasa memiliki harta yang belum dilaporkan selama 2016 sampai 2020, nanti ingin tahu nih bagaimana caranya, mungkin yang terlewat dari imbauan-imbauan yang tadi ini, nanti kita akan cari tahu ya Pak ya. Oke, tetap bersama kami pemirsa Satelit TV di Dialog Interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Masih bersama kami pemirsa di Dialog Interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Dan masih bersama dengan Bapak Raden dan juga Bapak Agus, kita masih berbicara dan masih membahas mengenai program pengungkapan sukarela yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak begitu ya Pak ya.
Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai latar belakang, apa sih yang membuat wajib pajak ini merasa untung ketika mengikuti program pengungkapan sukarela gitu kan atas harta-hartanya dan juga atas aset-asetnya begitu ya Pak ya. Nah, ini sebetulnya bagaimana sih skema atau pengawasan, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak sehingga mereka merasa menguntungkan ketika mereka wajib pajak ini mengungkapkan harta-hartanya seperti itu Pak? Ya, prinsip perpajakan di Indonesia itu sesuai ketentuan undang-undang menganut prinsip yang namanya self-assessment system. Ya. Jadi sistem di mana wajib pajak itu diberikan kepercayaan ya, untuk menghitung sendiri berapa penghasilannya, berapa pajak terhutangnya, kemudian menyetor sendiri dan melaporkannya melalui sarana yang namanya surat pemberitahuan tahunan, SPT tahunan pajak penghasilannya. Nah, sepanjang dalam periode penetapan pajak itu tidak ditemukan data pembanding gitu ya. Jadi kalau daluarsa penetapan dan penagihan pajak itu 5 tahun Mbak gitu ya. Jadi sepanjang periode 5 tahun itu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dilaporkan oleh wajib pajak tidak ditemukan data pembanding, itu sesuai ketentuan dianggap bahwa yang dilaporkan itu dianggap benar gitu. Nah, ternyata gitu ya dalam periode itu diketahui gitu kan. Banyak nih data-data masuk ke sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, di cross check atau dibandingkan dengan laporan wajib pajak ya di SPT tahunan yang menyangkut penghasilan, harta, kewajiban atau hutang. Itu ternyata masih ada data yang belum dilaporkan oleh wajib pajak gitu ya. Nah, berarti secara data gitu kan ya, itu perlu diklarifikasi nih ke wajib pajak. Maka nanti dari kantor pajak itu dikirimkanlah surat himbauan untuk klarifikasi datanya. Jadi kalau mau disimpulkan, pengenaan atau pemungutan pajak itu berdasarkan data. Tidak dilakukan secara sewenang-wenang ya, atau menjalimi wajib pajak dalam hal ini. Nah, oleh karena itu wajib pajak sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, dia masih punya hak untuk mengklarifikasi dan membenarkan datanya ya, membetulkan laporan surat pemberitahuan pajak penghasilannya, SPT PPh-nya. Nah, program pengungkapan sukarela ini juga salah satu bentuk hak wajib pajak yang diberikan oleh negara ya, untuk mengungkapkan yang apabila memang masih ada pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilaporkan secara data gitu, silakan ungkapkan. Nah, untuk teknisnya nih Pak Agus akan menjelaskan lebih detail. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Jadi untuk program PPS itu sendiri teknisnya yaitu mungkin kembali ke tadi awal ya, bahwa data itu wajib pajak mengikuti PPS tidak harus karena menerima himbauan ya. Wajib pajak yang merasa bahwa pemenuhan kebutuhan perpajakannya memang masih ada yang belum dilakukan, walaupun tidak dapat surat dari kita ya, kita sarankan lah gitu untuk mengikuti program PPS ya. Karena kan publikasi kita juga sudah cukup masif lah gitu kan. Nah, sementara untuk WP-WP yang memang mendapatkan surat himbauan dari kita, itu kan kita berapa ribu ya, kemarin juga banyak juga itu datanya, juga sumbernya banyak, ada sumber data tentang sampai triliunan datanya. Iya, triliunan juga, 1, sekian triliun, terdiri dari ada harta bergerak, ada rekening, kemudian ada juga data tentang kepemilikan saham dari KSI, ada juga data-data tentang utang ya, utang kredit dari sistem sistem laporan informasi keuangan yang diberikan oleh OJK ya, melalui lembaga keuangan melalui OJK ke DJP pusat, baru diturunkan ke kita nantinya. Nah, atas data-data yang sudah kita kirimkan itu, wajib pajak dipersilakan kalau memang boleh menghitung sendiri, artinya dia dari data itu dia hitung sendiri, atau kalau misalnya belum ada data detailnya, bisa minta ke kita, menghubungi AR yang di surat itu, hubungi AR, Pak,
tolong ini data-data saya apa saja gitu. Itu bisa. Di kita juga ada datanya ini. Dan BP pun bisa menghitung sendiri lagi di rumah. Artinya dicek dulu tuh. Datanya tidak langsung mungkin langsung di PPS, tapi dicek. Oh yang ini mungkin udah nggak ada di tahun 2020, yang ini udah nggak ada, ini udah tutup Pak. Yes, monggo di klarifikasi sendiri. Setelah yakin misalnya ternyata masih ada yang memang belum itu, dipersilakan untuk mengikuti PPS dengan cara mengisi melalui aplikasi DJP online. Jadi berbeda dengan TA yang wajib pajaknya waktu itu datang ke kantor pajak bondong-bondong karena laporannya manual. Untuk PPS ini laporan dibuat secara online. Nah, wajib pajak langsung masuk ke akunnya dia. Kalau dia masuk SPD tahunan kan ada akun DJP online-nya gitu ya. Masuk ke PPS, nanti ada form e-form, download e-formnya, isi harta-hartanya. Di situ sudah clear semua, Mbak. Dari mulai perhitungan tarifnya, kemudian kalau misalnya ada harta yang berupa falas, itu pun kursnya sudah secara otomatis begitu ngisi asal milih pas ya, dolar Singapura, dolar Amerika, jumlah sekian keluar rupiahnya. Sudah terkonversi ya Pak ya? Sudah terkonversi. Kemudian hutang pun seperti itu. Hutangnya itu sejumlah kalau untuk yang program PPS ke PPS ini, yang kebijakan 2 adalah jumlah hutang atas perolehan aktiva sejumlah pokoknya aja yang masih tersisa di 31 Desember 2020. Sementara kalau untuk TA, kalau hutang kan ada batasannya ya, 75% untuk badan, 50% untuk OP. Mudah Mbak sekarang, jadi wajib pajak itu kita kirimi data, silakan melakukan mengakses sendiri data kita. Kalau kurang jelas datang ke KPP, hubungi AR-nya, kemudian setelah yakin clear itu ya, isi lewat DJP online. Dari mulai nanti muncul berapa yang harus dibayar, sampai dengan pembuatan billingnya pun lewat aplikasi itu. Supaya tidak salah. Billingnya langsung lagi begitu ketemu jumlah yang harus dibayar sekian, langsung aja bikin billing dari aplikasi itu. Habis itu udah yakin gak usah hubungi KPP juga gak apa-apa Pak. Berarti semua bisa langsung dengan adanya kemajuan teknologi pastinya ya Pak ya. Tadi yang sempat Bapak Raden juga ungkap di awal dengan adanya kemajuan informasi dan juga kemajuan teknologi yang akhirnya semua data terhimpun sebagai pengawasan itu ya Pak ya dari Direktorat Jenderal Pajak, kemudian sampai bagaimana cara mengungkapkannya itu juga secara online dan bisa langsung dirasakan kemudahannya oleh wajib pajak di seluruh Indonesia ya Pak ya. Dan kami akan kembali di segmen terakhir, tetap bersama kami pemirsa di Dialog Interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Dan kita masih membahas mengenai program pengungkapan sukarela selama 1 jam ini ya Bapak ya. Yang mana ini adalah program yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pengungkapan atas penghasilan begitu ya Pak ya. Dari wajib pajak, yang mana ini adalah program yang menguntungkan, sebetulnya sangat menguntungkan bagi wajib pajak yang belum melaporkan atau mungkin yang belum terlaporkan ya Pak ya di amnesti pajak kemarin gitu ya Pak ya. Nah untuk sebetulnya tadi kan sudah banyak nih yang ajakan-ajakan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti itu, bagaimana di media sosial, bagaimana juga melalui yang media cetaknya juga ya Pak ya, yang di sana ada banyak wajib pajak yang berinteraksi di sana seperti itu ya Pak ya. Nah untuk konsekuensinya nih Pak, atau mungkin apa sih ya hal-hal yang mungkin merugikan bagi wajib pajak ketika wajib pajak ini diberikan waktu 6 bulan untuk pengungkapan secara sukarela harta atau penghasilannya yang belum disampaikan, dilaporkan. Ada nggak sih yang merugikan ketika mereka tidak mengikuti program ini, Bapak? Ya, baik, Mbak. Ya. Jadi mungkin kita awali dari tarifnya sendiri, Mbak. Tarif yang terkait dengan, mungkin tadi terlupa ya, tarif yang terkait dengan PPS ini. Tarif yang perlu yang PPh yang dibayarkan oleh wajib pajak pada saat wajib pajak mengikuti PPS, yang pertama terkait dengan kebijakan 1. Kebijakan 1 yaitu wajib pajak yang sudah pernah mengikuti tax amnesty. Itu pertama tarifnya adalah 11%. 11% bagi wajib pajak yang hanya mendeklarasikan. Wajib pajak yang punya harta di luar negeri tapi hanya mendeklarasikan saja. Artinya saya ungkap nih saya punya harta di luar negeri sekian, dideklarasikan, itu kena 11%. Kemudian yang kedua yaitu 8%.
8% itu bagi wajib pajak yang pernah ikut TA, yang mendeklarasikan dalam negeri, artinya BP itu tidak punya aset di luar negeri, dia punya harta di dalam negeri, dia deklarasikan, atau wajib pajak yang punya harta di luar negeri, dia deklarasikan, dia bawa kembali ke Indonesia, atau namanya repatriasi gitu ya. Itu kan 8%. Yang ketiga yaitu tarif yang paling rendah yaitu 6%. 6% itu selain memenuhi kriteria yang tadi ya, dideklarasikan ya, kemudian bagi yang luar negeri repatriasi ya, ditambah dengan diinvestasikan. Jadi kalau atas harta-harta tadi sudah dideklarasikan, dibawa ke Indonesia, atau yang di Indonesia dideklarasikan kemudian ditanamkan dalam bentuk investasi di jenis investasi tertentu, yaitu sertifikat SBN, kemudian renewable energy, kemudian ada juga hilirisasi sumber daya alam, itu dipotong lagi menjadi 6%. 6%. Oke, itu berarti untuk yang kebijakan satu ya. Kebijakan satu. Kalau untuk yang kebijakan dua, case-nya sama, kondisinya sama, hanya tarifnya beda. Dari petik tinggi 18% bagi yang punya harta di luar negeri, kemudian dideklarasikan saja di luar negeri, kemudian menjadi 14% bagi wajib pajak yang mendeklarasikan di dalam negeri, atau wajib pajak luar negeri yang mendeklarasikan dan merepatriasi. Dan menjadi yang 12% yang paling rendah, itu kalau diinvestasikan ke investasi yang tiga tadi itu, yang SBN, kemudian sumber energi yang terbarukan, dan hilirisasi pengolahan sumber daya alam. Itu tarifnya. Bandingkan dengan kalau dia tidak mengikuti, untuk yang pernah mengikuti teks amnesti, kemudian dia masih ada yang terlewat, dia akan dikenakan tarif 30% untuk OP, 25% untuk badan, 12,5% untuk wajib pajak tertentu, ditambah dengan sanksi 200%. Itu yang TA, yang kebijakan satu. Yang kebijakan dua, itu sanksinya ya untuk tarifnya 30%. Jadi dibanding yang tadi kan tarif tertinggi aja 18 ya. Ini kita dikenakan 30%, ditambah sanksi berupa bunga. Atas keterlambatan yang tadi itu. Atas keterlambatan itu. Dihitungnya kita karena itu adalah pengungkapan dianggap tahun pajak 2020, jadi untuk sanksinya dihitung sejak 1 Januari 2021 sampai nanti dia keluar ketetapan pajaknya berapa bulan. Tadi Bapak Pak Agus sempat mention untuk harta yang dideklarasikan, dibawa ke Indonesia dan diinvestasikan gitu Pak. Untuk waktu investasinya sendiri apakah ada juga ketentuannya, atau mungkin ketika memang sudah ditentukan terus wajib pajak ini ternyata melanggar atas waktu yang ditentukan itu memang ada? Ada juga. Jadi untuk proses repatriasi ya bahasanya. Jadi harta-harta yang di luar negeri direpatriasi paling lambat tanggal 30 September 2022. Kemudian harus ada realisasi investasinya. Kemudian diinvestasikan paling lambat 30 September 2023. Investasinya juga ada batasannya, yaitu minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Diinvestasikan di situ, di hold ya. Di hold artinya bisa bergeser ke jenis investasi yang tiga itu, digesek-gesek di situ bisa. Setelah 2 tahun digesek bisa. Tapi 5 tahun tidak boleh diambil, artinya dicabut dari investasinya lah gitu kan, tidak bisa diambil. 5 tahun. Selama 5 tahun minimal itu ya Pak 5 ya? tahun. Kemudian untuk yang terakhir nih Bapak, kita boleh ajak nih untuk masyarakat di Banyumas khususnya, atau mungkin nanti ini jika di YouTube kan lebih luas lagi untuk yang di Indonesia, masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak, yang belum melaporkan dan juga mendapatkan haknya gitu ya Pak ya, mendapatkan haknya melalui program pengungkapan sukarela ini yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengikuti dan merasakan manfaatnya sendiri. Bagaimana Bapak, silakan untuk imbauannya. Ya, bagi wajib pajak yang merasa selama ini pemenuhan kewajiban perpajakannya masih belum dilaksanakan dengan benar, program pengungkapan sukarela ini merupakan hak yang sangat menguntungkan untuk diikuti. Jadi jangan disia-siakan. Disia-siakan. Waktunya sudah sangat terbatas karena berakhir di 30 Juni 2022. Itu dari Bapak Raden. Dari Bapak Agus, silakan Bapak Agus. Kalau kami, karena kebetulan saya sendiri ada seksi pengawasan, himbauannya pertama mengikuti PPS, kemudian setelah mengikuti PPS, kewajiban sukarelanya itu dilanjutkan.
dilanjutkan. Jangan hanya terhenti nunggu program lagi, kemudian nggak patuh lagi gitu ya. Oke. Setelah PPS, patuh terus gitu. Oke. Itu aja sih Mbak yang perlu kita. Karena selama ini memang kendala di kita kan mungkin kepatuhan wajib pajaknya itu. Oke. Udah TA masih lewat, ikut PPS nanti masih lewat gitu kan. Oke. Nah setelah PPS ini diharapkan ya tidak ada lagi lah. Kalaupun kesalahan memang kesalahan yang manusiawi ya, bukan yang disengaja untuk tidak melaporkan kewajibannya dengan baik dan benar kan. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti memang untuk wajib pajak yang belum dan juga yang sudah berniat nih untuk mengikuti program pengungkapan sukarela, nantinya diharapkan untuk bisa terus patuh begitu ya Pak ya. Untuk pastinya juga bisa membawa manfaat gitu ya untuk negara sendiri dan juga untuk para pemilik ini sendiri ya Pak ya. Oke, wajib pajak sendiri itu. Nah, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang tadi Bapak Raden dan juga Bapak Agus telah sampaikan selama 1 jam terakhir mengenai program pengungkapan sukarela untuk Anda wajib pajak yang belum mengungkapkan harta atau mungkin juga pajak penghasilannya gitu ya, untuk penghasilannya bisa dilakukan selama periode yang berlaku ya Pak ya, hanya sekali di tahun ini gitu ya Pak ya, begitu di tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 untuk bisa langsung mengikuti dan bisa mencari data informasi lainnya melalui kantor KPP Pratama Purwokerto maupun di Direktorat Jenderal Pajak di portalnya ya Pak ya, secara online di DJP Online. Begitu, dan terima kasih untuk kehadirannya dan juga sudah memberikan informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh kekayaannya ya Pak ya, mungkin hartanya dan juga untuk penghasilannya seperti itu. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Dan juga untuk pemirsa, terima kasih telah bersama kami dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Sampai jumpa.